Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Mari kita bersama mencegah dan menangani hipertensi. Dengan dosen pembimbing lapangan yang terhormat Bapak Dr. Ian Sofian, SSI, APT, MSI, dan kelompok mahasiswa yang beranggotakan Lutfi Nadif Naufal Manggala, Kapela Kesya, Siti Sofia Syahrudin, Mila Lailatul Zulfa, dan Larasati. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa itu hipertensi. Hipertensi biasa diartikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 pada pemeriksaan di klinik, dengan syarat minimal 2 kali pemeriksaan dan juga minimal dari jarak antara pemeriksaan satu sama lainnya itu adalah 1 minggu. Tipe-tipe hipertensi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipertensi primer. Hipertensi primer yaitu hipertensi yang terjadi tanpa disertai penyakit lain. Sedangkan yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Untuk klasifikasi dari hipertensi digolongkan menjadi beberapa kategori. Untuk kategori optimal, memiliki tekanan kurang dari 120 per kurang dari 80. Sedangkan untuk kategori normal, dari 120 sampai 129 per 80 sampai 84. Untuk kategori normal ke tinggi, dari 130 sampai 139 per 85 sampai 89. Untuk hipertensi derajat 1 dari 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Untuk kategori hipertensi derajat 2 dari 160 sampai 179 per 100 sampai 109. Dan untuk kategori hipertensi derajat 3 dari lebih dari 180 per lebih dari 110. Selanjutnya, apa saja sih penyebab dari penyakit hipertensi ini? Penyebab dari penyakit hipertensi ini dibagi menjadi untuk hipertensi primer disebabkan oleh genetik atau keturunan. Sedangkan untuk hipertensi sekunder biasanya disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu ada gangguan ginjal, yaitu gangguan dari pengeluaran air pada tubuh, kemudian gangguan hormon, di mana adanya peningkatan hormon tertentu, dan juga sleep apnea, yaitu sesak napas saat tidur, serta kehamilan, adanya janin yang berkembang. Lantas, bagaimana keadaan hipertensi di Indonesia? Diketahui bahwa 34,11% masyarakat Indonesia menderita penyakit hipertensi. Dengan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka hipertensi tertinggi, yaitu sebanyak 121.163 penduduk dewasa Jawa Barat terdiagnosis hipertensi. Dan hanya 10% dari total pasien di Jawa Barat yang menggunakan obat untuk menangani hipertensi, yaitu sebanyak 12.480 jiwa yang rutin meminum obat hipertensi. Kemudian, Kabupaten Pangandaran sendiri merupakan kabupaten kelima tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat yang menderita penyakit hipertensi, dengan prevalensi hipertensi sebesar 81%. Selanjutnya, kita akan mengetahui faktor-faktor risiko dari hipertensi itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan hipertensi atau tekanan darah, yang pertama adalah adanya obesitas, yaitu indeks massa tubuh lebih dari 25 kg, kemudian adanya diabetes atau gula darah tinggi, kemudian adanya konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian juga adanya konsumsi garam yang tinggi, stres, merokok, dan konsumsi kalium dan kalsium yang rendah. Selanjutnya, untuk mencegah penyakit hipertensi ini, kita dapat memodifikasi gaya hidup kita. Salah satunya dengan mengubah pola makan kita.
dengan cara mengurangi konsumsi atau menambahkan garam pada makanan. Kemudian menghindari konsumsi makanan yang tinggi garam, serta konsumsi garam hanya boleh 2.300 gram per 1 sendok teh garam per hari, dan juga menerapkan piring makanku. Untuk isi piringku dalam sekali makan dicontohkan untuk makan siang kurang lebih 700 kalori. Dalam piring ini kita dapat membagi dengan 4 bagian. Untuk makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan juga buah. Untuk makanan pokok, kita dapat menggunakan 150 gram nasi atau setara dengan 3 centong nasi. Kita juga dapat mengubahnya menjadi 3 buah sedang dari kentang atau dapat diubah juga menjadi 1,5 gelas dari mie kering. Selanjutnya, untuk bagian lauk pauk, kita dapat menambahkan lauk hewani ataupun lauk nabati. Untuk lauk hewaninya, kita dapat menggunakan 75 gram ikan kembung atau setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau kita juga dapat menggantinya dengan 1 butir telur ayam berukuran besar, dan juga kita dapat menggantinya dengan 2 potong daging sapi berukuran sedang. Kita juga dapat menggunakan lauk nabati dengan 100 gram dari tahu atau setara dengan 2 potong tempe berukuran sedang. Untuk bagian sayuran, kita dapat menggunakan 1 mangkok sedang sayuran atau seukuran dengan 150 gram. Kemudian untuk bagian buah, kita dapat menggunakan 150 gram pepaya atau setara dengan 2 potong sedang dari buah pepaya, atau kita juga dapat mengubahnya menjadi 2 buah jeruk sedang atau 1 buah kecil dari pisang Ambon. Cara pencegahan lainnya, kita juga dapat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sejauh 3 km. Kita juga dapat melakukan olahraga dalam waktu 30 menit per harinya. Aktivitas fisik ini dianjurkan 5 kali dalam seminggu kita lakukan. Dan yang lainnya, kita dapat mencegah penyakit hipertensi itu dengan cara tidak merokok dan menghindari asap rokok dari orang yang merokok. Kemudian menjaga berat badan ideal dan juga mengurangi konsumsi alkohol. Selanjutnya, untuk gejala dari penyakit hipertensi ini, yang pertama adalah sakit kepala ketika bangun tidur di pagi hari. Kemudian adanya mimisan, detak jantung terasa tidak normal, kemudian adanya suara berdengung di telinga, lalu penglihatan terasa buram, dan juga adanya gejala yang lebih parah seperti lelah, kemudian mual, muntah, gelisah, dan rasa sakit di dada, serta tremor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Perlu halnya kita membahas apa-apa saja komplikasi dari penyakit hipertensi, seperti adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung koroner, pembesaran jantung, serangan jantung hingga gagalnya jantung. Kemudian adanya stroke, yaitu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Yang kemudian ada juga pecah pembuluh darah besar. Ini merupakan komplikasi dari penyakit hipertensi. Selanjutnya juga ada gagal ginjal, di mana ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Gagal ginjal menyebabkan ginjal akan kesulitan untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat tidak diperlukan tubuh. Kemudian ada juga gangguan pada mata, yang mana gangguan ini dapat mengganggu penglihatan dan dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian yang terakhir adalah disfungsi seksual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obat-obat hipertensi. Obat-obat seperti apa saja yang harus kita konsumsi? Yang pertama ada lini pertama, yaitu kombinasi dari 2 obat, di mana terdapat kombinasi dari ACE inhibitor atau ARB yang dikombinasikan dengan CCB atau diuretik. Yang kemudian di lini kedua kita akan menggunakan kombinasi dari 3 obat yang dikombinasikan menjadi 1, yaitu kombinasi antara ACE inhibitor atau ARB dengan CCB juga diuretik. Adapun kegunaan dari ACE inhibitor itu sendiri ialah bekerja dengan cara menghambat produksi hormon angiotensin,
yaitu hormon yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Dengan obat ini, otot dinding pembuluh darah akan menjadi rileks dan sedikit melebar, sehingga tekanan pada pembuluh darah berkurang. Contoh dari ACE inhibitor ini adalah captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, dan ramipril. Adapun efek samping dari obat ini, yaitu batuk kering, sakit kepala, dan ruam pada kulit. Dan juga perlu diingat bahwa obat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan atau cacat janin jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi hati-hati untuk mengonsumsi ACE inhibitor ini. Selanjutnya ada ARB atau angiotensin II receptor blocker. ARB ini bekerja dengan cara menghalangi kerja hormon angiotensin yang menyempitkan pembuluh darah sehingga pembuluh darah bisa melebar agar sirkulasi darah berjalan lancar sekaligus menurunkan tekanan darah. Biasanya, dokter akan meresepkan obat ini kepada penderita hipertensi yang tidak cocok dengan golongan ACE inhibitor. Contoh dari ARB ini adalah candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan, dan valsartan. Adapun efek samping dari angiotensin II reseptor blocker ini yaitu seperti pusing, sakit kepala, dan peningkatan risiko kematian janin bila dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan yang terakhir adalah CCB atau calcium channel blocker. Kalsium adalah mineral yang berperan dalam meningkatkan kekuatan otot jantung dan pembuluh darah. CCB ini bekerja dengan cara menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga membuat sel-sel jantung dan pembuluh darah otot mengendur dan rileks, yang mana efek ini membuat tekanan darah menurun. Contoh dari CCB atau calcium channel blocker ini adalah amlodipin, nicardipin, dithiazem, verapamil, dan nifedipin. Adapun efek samping dari obat ini yaitu sakit kepala, kaki bengkak, dada berdebar, dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu kita perhatikan apabila kita memiliki penyakit hipertensi? Kita perlu mengetahui jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan juga yang tidak boleh dikonsumsi. Untuk jenis makanan yang boleh dikonsumsi, yang pertama karbohidrat seperti biji-bijian. Yang kedua, protein hewani seperti ikan, unggas, daging putih, putih telur, dan juga susu rendah atau bebas lemak. Yang ketiga, protein nabati seperti kacang-kacangan, serta polongan, dan hasil olahan lainnya. Yang keempat, sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah-buahan segar. Yang kelima, makanan yang memiliki kadar kalium yang tinggi, kalsium, magnesium, dan juga omega 3. Selanjutnya, jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama, ada makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, seperti otak, ginjal, paru-paru, minyak kelapa, dan juga gaji. Kemudian yang kedua, makanan olahan yang menggunakan garam natrium. Contohnya itu seperti biskuit, cracker, keripik, dan juga makanan kering yang asin. Yang ketiga, makanan dan minuman dalam kaleng, seperti sarden, sosis, kornet, sayuran, serta buah-buahan dalam kaleng, dan juga soft drink. Yang keempat, makanan yang diawetkan, contohnya seperti dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, kemudian pindang, udang kering, telur asin, dan juga selai kacang. Yang kelima, susu full cream, seperti mentega, margarin, keju mayones, daging merah dari sapi atau kambing, kuning telur, dan juga kulit ayam. Yang keenam, bumbu masakan seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal, dan tauco, serta bumbu penyedap lainnya yang mengandung garam natrium. Yang ketujuh, alkohol, contohnya seperti durian dan tape yang mengandung alkohol. Lantas, bahan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan yang harus dihindarkan? Yang pertama ada karbohidrat. Yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah nasi, kentang, bihun, tepung beras, terigu, maizena, hangkuin, ubi, dan singkong. Dan bahan makanan karbohidrat yang harus dihindarkan ialah seperti biskuit, crackers, cornflakes, sereal, keripik,
jagung, sup instan, dan kue kering. Selanjutnya, bahan makanan protein hewani yang diperbolehkan untuk dikonsumsi ialah ada daging, ayam, ikan, telur, susu, dan protein-protein lainnya yang berasal dari hewani. Kemudian yang harus dihindarkan ialah seperti sosis, daging asap, ham, bacon, ikan asin, ikan pindang, ikan asap, keju, otak, ginjal, telur asin, abon, dan ebi. Kemudian makanan protein nabati yang diperbolehkan ialah tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang kapri. Kemudian yang harus dihindarkan oleh kita ialah keju kacang tanah, kacang asin, tauco, dan tahu asin. Kemudian ada lagi zat makanan yang perlu kita hindarkan seperti salad dressing, mentega, margarin, lemak hewan, dan yang diperbolehkan dari lemak itu adalah santan encer, minyak, mentega yang mengandung tanpa garam. Selanjutnya, bahan makanan sayuran diperbolehkan semua jenis sayuran segar. Yang tidak diperbolehkan atau harus dihindarkan adalah sayuran yang diawetkan, sawi asin, acar, asinan, sayuran dalam kaleng. Kemudian zat makanan buah-buahan yang diperbolehkan ialah semua buah-buahan segar, dan yang harus dihindarkan adalah buah yang diawetkan atau buah kering atau buah kaleng. Mengenai bumbu-bumbu yang diperbolehkan ialah semua bumbu dapur, dan yang harus dihindarkan ialah seperti garam dapur, MSG, kecap, saus tomat botol, saus cabai, pengempuk daging, terasi, soda kue, petis, dan saus tiram. Selanjutnya minuman yang perlu kita hindarkan ialah coklat, kafein, dan alkohol. Selanjutnya olahraga yang dianjurkan agar kita dapat mencegah dari penyakit hipertensi ialah seperti adanya olahraga aerobik, jalan santai, jogging, lari, bersepeda, dan berenang. Kemudian adanya olahraga rileks seperti halnya yoga dan meditasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.